warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang hari ini kita semua dapat berkumpul walaupun melalui Zoom. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melakukan kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa bersama-sama, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya kalian sudah mengetahui belum kita ini mau ada kegiatan apa di Zoom pada siang hari ini? Belum. Ya, sebelumnya Ibu belum menanyakan, maksudnya bukan Ibu ya, Teteh belum menanyakan kabar kalian semua. Apa kabarnya kalian semua hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah kalau begitu. Langsung saja, Teteh izin memperkenalkan diri ya. Sebelumnya perkenalkan, nama Teteh Wipa Paujiah. Sekarang Teteh berkuliah di Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, Prodi Bimbingan dan Konseling. Sebelum kita lanjut, alangkah baiknya kalian perkenalkan nama kalian terlebih dahulu dan juga alamat kalian masing-masing ya teman-teman. Silakan mulai dari siapa? Saya terlebih dahulu ya Teh. Ya, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Rifa Kuturnida. Saya beralamat di Tangerang. Selanjutnya, Baik, saya ya Teh. ya silakan. Perkenalkan nama saya Aulia Padrianto dari Tasikmalaya. Ya, terima kasih Teh Aulia. Selanjutnya Teh Mutiara nih. Halo Teh Muti. Ya, maaf. Perkenalkan nama saya Mutiara Utami. Saya dari Pangandaran. Ya, terima kasih. Selanjutnya ada Teh Rinda. Ya, perkenalkan saya Rinda Jaluriana. Saya dari Mangunjaya. Ya, selanjutnya ada siapa ini? Teh Indri. Silakan Teh Indri. Baik, perkenalkan nama saya Indri Sania Zahra, asal dari Garut. Ya, makasih Teh Indri. Selanjutnya Teh Teh Alsa. Halo, perkenalkan nama saya Alsa Salsameda Santika dari Pangandaran. Ya, terima kasih Teh Alsa. Yuk selanjutnya siapa lagi? Teh Cynthia sama Teh Indri ya, belum sama Teh Aida. Yuk siapa duluan? Baik, dilanjut sama Ya, saya, Teh. silakan. Perkenalkan, nama saya Cynthia Fitriani dari Ciamis. Ya, terima kasih Teh. Selanjutnya. Baik, Teh. Mohon maaf sebelumnya izin Okem karena jaringannya kurang memadai. Perkenalkan, saya Aida Yasa dari Pangandaran.
Ya, makasih Teh Aida. Yang terakhir, Teh Indri ya belum. Halo Teh Indri. Teh Indri, bisa mendengar suara saya? Oh iya Teh, gimana Teh? Udah perkenalkan belum? Sudah Teh tadi. Oh, sudah emang? Iya Teh tadi sudah. Oh, ya udah, mohon maaf ya, kirain belum. Ya udah, kita lanjut aja ya teman-teman. Pada kegiatan hari ini kita akan membahas bimbingan apa ya? Bimbingan apa tuh? Bimbingan kelompok dengan tema penentuan karir. Penentuan karir apa nih? Bentar. Kali ini kita akan melakukan bimbingan kelompok dengan tema penentuan karir melalui kemampuan potensi. Nah, sebelum ke penentuan karir, kalian harus mengetahui apa itu bimbingan kelompok. Di antara kalian sudah mengetahui belum? Bimbingan kelompok itu apa sih? Maaf Teh, suaranya putus. Suara saya putus-putus. Tidak, tapi kecil suaranya di saya. Oh, sebentar. Mungkin saya kurang kenceng. Apa sih bimbingan kelompok itu? Di sini Teteh mencoba menjelaskan ya, teman-teman, tentang bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok yaitu bisa berupa ya seperti yang kita lakukan, yaitu berkelompok dapat didefinisikan sebagai proses pemberian bantuan yang diberikan secara berkelompok. Yang pada kita saat ini yang kita lakukan adalah seperti ini, kita melalui Zoom berkelompok, ada beberapa individu yang saling bersatu atau berkelompok ya. Lalu kemudian bimbingan kelompok ini diartikan sebagai upaya untuk membimbing kelompok agar klien atau kalian sendiri dapat bisa menjadi besar dan mandiri. Contohnya kan di dalam bimbingan kelompok ini kita itu bisa bisa saling bertukar pikiran dengan teman-teman kita. Tentunya kan kita berkelompok, pastinya lebih dari satu orang ya teman-teman. Kita bisa saling mengeluarkan pendapat dengan adanya bimbingan kelompok ini. Lalu tujuan bimbingan kelompok yaitu bantuan mengadakan orientasi dalam beradaptasi dengan lingkungan. Mau lingkungan sekolah ataupun lingkungan apapun itu ya teman-teman. Tujuan dari bimbingan kelompok mengacu pada aktivitas-aktivitas yang berfokus pada penyediaan informasi
atau pengalaman lewat aktivitas kelompok secara terencana dan terorganisasi. Proses bimbingan dan konseling ini, proses bimbingan kelompok ini yaitu mengkomprimasi masalah-masalah yang dihadapi serta bertindak secara kalkulatif, lalu menganalisis masalah. Lalu di sini juga ada belajar untuk menggunakan sumber informasi yang relevan gitu. Belajar bersosialisasi dengan individu yang lainnya, lalu belajar menentukan mana yang menjadi keinginan, kebutuhan, dan tujuan serta menentukan rencana-rencana untuk tujuan jangka pendek dan juga jangka panjang. Fungsi dari bimbingan kelompok ini yaitu fungsinya pencegahan merupakan fungsi yang utama fungsi dari bimbingan dan konseling yang berupaya mencegah individu agar tidak menemui atau mengalami masalah yang dapat mengganggu perkembangannya. Lalu di sini ada manfaat dari bimbingan kelompok. Manfaatnya apa sih teh? Yaitu menurut sang ahli yaitu Sukardi, yaitu menjadi wadah diskusi antar individu membahas masalah yang dihadapi tiap-tiap anggota kelompok, juga memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai suatu isu yang sedang hangat diperbincangkan dan perlu didiskusikan. Lalu di sini ada juga menumbuhkan pemahaman dan penerimaan akan kondisi baik diri sendiri ataupun orang lain dan juga lingkungan yang sedang terjadi. Kalian bisa mendengar suara saya, teman-teman? Bisa teh. Nah, jadi seperti itu ya, pengertian bimbingan kelompok, tujuannya, juga manfaatnya tadi seperti itu ya, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Jika kalian kurang jelas jika apa yang sedang saya bicarakan tadi, kalian bisa membuka Google gitu ya. Kalian bisi apa ya, tuh kalah Sunda. Kalian kayak bisi pengen lebih jelas lagi, kalian bisa buka Google ya teman-teman. Lalu sekarang kita masuk ke dalam temanya. Tadi penentuan karir melalui kemampuan potensi. Nah, kalian udah tahu belum kemampuan itu apa sih? Identik dengan apa kemampuan itu? Izin menjawab teh. Iya, silakan teh Ripa. Yang saya tahu itu kemampuan merupakan skill kita gitu. Bakat kita. Iya, betul. Terima kasih ya teh Ripa. Nah, benar teman-teman apa yang dikatakan oleh teh Ripa tadi, kemampuan adalah mampu, berarti kemampuan mampu atau sanggup gitu, atau bisa melakukan sesuatu, yang sedangkan kemampuan berarti kesanggupan atau kekuatan. Di sini juga terdapat menurut para ahli mengemukakan, menurut Robbins and Judge, berarti kapasitas seseorang individu untuk melakukan beragam tugas dan sesuatu pekerjaan. Juga di sini ada pengertian potensi. Nah, selain teh Ripa ada yang mau jawab gak? Apa itu potensi? Tahu gak potensi? Nah, mungkin di antara kalian
mungkin kurang tahu ya apa itu potensi. Potensi itu adalah sebuah kemampuan dasar yang dimiliki manusia yang sangat mungkin untuk dikembangkan gitu. Sehingga pada intinya potensi sendiri berarti suatu kemampuan yang masih bisa dikembangkan menjadi lebih baik. Nah, di sini pasti setiap individu di dalam diri kalian maupun di dalam diri orang lain mempunyai potensinya sendiri ya. Pasti potensinya berbeda-beda dengan potensi kalian dengan orang lain gitu. Potensi bisa dikembangkan gak sih Teh? Tentunya bisa ya. Potensi diri itu bisa dikembangkan dengan cara kita mengasah potensi diri kita. Keunggulan di diri kita, potensinya apa sih? Gitu, harus mengetahui dulu potensi diri kita sendiri ya teman-teman, lalu kalian bisa dikembangkan. Lalu kemudian ada tadi pengertian kemampuan, potensi, lalu di sini ada karir. Karir, apa ayo identik dengan apa karir itu? Ada yang tahu nggak? Izin menjawab Teh. Iya, silakan Teh Ripa. Karir menurut saya sebuah pekerjaan yang dilakukan setiap hari. Ya, benar, kurang lebih seperti itu ya Teh Ripa. Jadi karir itu adalah kemajuan seseorang di dalam pekerjaan ataupun di lapangan pekerjaan yang diperoleh selama dia bekerja, atau perkembangan kemajuan seseorang dalam suatu lapangan pekerjaan selama masa aktif di dalam hidupnya. Lalu apa sih karir, bedanya karir dengan pekerjaan itu? Kalau pekerjaan adalah sebuah tugas yang diberikan dan dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan uang atau gaji, upah ya. Sedangkan karir bermakna pada peran pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang di dalam sepanjang hidupnya. Jadi kalau pekerjaan itu kita mengharapkan upah ataupun gaji. Kalau karir itu lebih ke peran pekerjaan yang dilakukan seseorang di sepanjang hidupnya. Seperti itu. Lalu apa saja sih faktor-faktor yang menghambat kemampuan keluarnya maksud saya faktor-faktor yang menghambat keluarnya potensi diri itu ada apa saja? Ada yang tahu? Kurang percaya diri kan? Ya, benar. Kata Teh Rinda yaitu kurang percaya diri. Cenah. Di sini benar ada dua faktor. Yang pertama faktor diri sendiri dan kedua faktor lingkungan. Yang seperti Teteh bilang tadi, potensi. Misalkan punya potensi gitu, tapi nggak diasah-asah, misalkan males gitu, nggak ada kemauan. Nah itu kan bisa menjadi faktor penghambat keluarnya potensi di dalam diri kita sendiri. Kalau misalnya males-malesan gitu. Lalu di sini yang kedua ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan seperti apa? Misalnya di dalam faktor lingkungan pertemanan kita atau cycle cina nama. Nah, kita harus pandai-pandai memilih lingkungan pertemanan. Bisa membawa kita ke arah yang lebih baik lagi. Sebenarnya tidak apa-apa sih, misalkan kalau kita berteman dengan ya bisa dibilang kurang baik atau misalkan kurang cocok dengan diri kita sendiri gitu di lingkungan pertemanan kita. Asal kitanya sendiri yang jangan terbawa arus negatif gitu. Harus bisa membatasi mana yang baik dan mana yang buruk.
juga ada faktor keluarga, lingkungan keluarga gitu. Misalkan di keluarga kita mohon maaf ya, misalkan bisa dibilang keluarga kita kurang harmonis atau ada kurang dekat sama kedua orang tua gitu. Nah, itu bisa jadi penghambat buat keluarnya potensi di dalam diri kita. Nah, sekarang apa yang sudah Teteh jelaskan tadi, kalian mohon maaf, saya kurang fokus. Kalian kurang memahami apa di dalam yang tadi saya bicarakan? Oke, lanjut ya teman-teman. Semoga apa yang tadi saya bicarakan kalian mengerti dan juga dapat dipahami. Jika ada yang kurang dipahami, mungkin ingin memperdalam lagi tentang apa itu bimbingan kelompok, tujuan serta manfaatnya, juga apa itu kemampuan, potensi, karir, dan juga apa saja yang bisa menghambat keluarnya potensi diri di dalam maksudnya menghambat potensi di dalam diri kita. Nah, mungkin kalian bisa lihat di Google ya. Jika saya tadi mungkin maaf ya, saya tadi terburu-buru menjelaskannya karena ada sesuatu. Nah, sekarang ada yang ingin bertanya nggak ke Teteh? Izin masuk Teh. Ya, silakan. Saya izin bertanya. Iya. Nah, tadi kan sudah disebutkan potensi ya sama Teteh. Nah, bagaimana menentukan atau bentar. Baik, pertanyaannya bagaimana menentukan potensi diri kita? Jadi bagaimana bisa mengetahuinya gitu? Caranya seperti apa Teh? Terima kasih. Iya. Apa dapat dipahami Teh pertanyaannya? Iya, dapat dipahami. Terima kasih Teh Ripa. Nah, pertanyaan Teh Ripa tadi katanya gimana sih cara mengetahui potensi diri? Nah, sebelum mengetahui potensi diri, alangkah baiknya kita mengenali diri kita sendiri sebelum orang lain ya tentunya. Potensi kita itu apa sih? Kita kalau kata Sundanya mah model juga bakat urang teh aya dina naon gitu tah. Nah, Teh Ripa mungkin bisa mengenali Teh Ripa sukanya apa gitu, melakukan hal-hal apa. Misalkan Teh Ripa sukanya ngedit video, foto, atau suka popotoan gitu Teh Ripa teh. Nah, mungkin potensi Teh Ripa mungkin bisa jadi wah, jigana bakal jadi model, bakal jadi editor gitu, kayak gitu. Lebih kenali diri sendiri dulu gitu. Mengerti Teh Ripa? Oh iya, baik-baik Teh. Nah, kalau misalkan jika kita udah mengetahui potensi diri kita atau bakat kita, lalu bagaimana kita menentukan ke karirnya gitu? Nah, Jadi kan misalkan bakat kita lebih dari satu. Nah, itu bagaimana Teh? Nah, baik. Misalkan bakatnya Teh Ripa tuh lebih dari satu ya. Nah, pilih salah satu yang Teh Ripa sukai, yang paling benar-benar Teh Ripa melakukan hal itu tidak dengan cara terpaksa, dengan cara suka. Misalkan kan kita pengen kan cari pekerjaan dengan sesuai dengan kemampuan kita, potensi diri kita. Misalkan ibaratnya tadi sukanya popotoan, yang satunya suka misalkan ngedit video gitu, kayak gitu-gitu, jadi editor. Nah, Teh Ripa lebih ke dominan ke suka
selfie, foto-foto gitu. Nah, Teh Ripa mungkin bisa lebih condong mengasah ke si yang tadi, ke yang berfoto. Misalkan kan bisa jadi nanti jadi model gitu, model majalah atau apapun itu. Ya, Teh Ripa pilih salah satu yang Teh Ripa sukai, paling sukai, paling diutamain tanpa ada rasa keterpaksaan. Seperti itu Teh Ripa, dapat dipahami? Oh iya, baik dapat teh. Lalu saya izin bertanya kembali teh. Ya, silakan. Oke. Nah, tadi kan sudah disebutkan sama Teteh ya, kalau misalkan untuk menentukan bakat kita ke karir, pilih salah satu yang paling disukai. Nah, bagaimana kalau misalkan bakat itu semuanya digabungkan Ya. jadi satu gitu? Itu bagaimana? Ya, baik Teh Ripa. Kalau menurut saya pribadi, bagaimana jika kedua kedua apa sih tadi, bakat yang tadi dua digabungkan? Sebenarnya tidak masalah, cuman Teh Ripa paling harus bisa membagi waktu. Misalkan ada, ya kan, harus bisa membagi waktu, bisa dua-duanya. Kan selalu ada kayak gini, misalkan misalkan teteh nanti misalkan jadi guru, terus ada kerja sampingan misalkan jadi online shop. Nah, mungkin Teh Ripa kayak gitu. Nanti misalkan Teh Ripa misalkan jadi modeling. Paling utama itu pekerjaan paling utama Teh Ripa. Nah, di sisi lain Teh Ripa punya kerja sampingan nih jadi editor. Nah, Teh Ripa kan bisa kerja sampingan, berarti harus bisa membagi waktu kan kalau mau dua-duanya. Paling seperti itu. Teh harus bisa membagi waktu. Lalu ada lagi? Baik, Teh. Terima kasih. Ya, sama-sama Teh Ripa. Lalu ada lagi yang ingin bertanya? Ingin bertanya, Teh. Ya, silakan Teh Aida. Saya mau menanya karir yang bisa dikatakan berhasil itu karir yang seperti apa gitu teh? Oh iya, baik. Baik, terima kasih Teh Aida atas pertanyaannya. Nah, kata Teh Aida, karir yang dikatakan berhasil itu karir yang seperti apa? Nah, menurut Teteh sebenarnya keberhasilan itu menurut diri kita sendiri ya. Misalkan diri kita ada pada diri kita sendiri. Keberhasilan karir seseorang dapat dilihat dari diri kita sendiri yang memiliki rasa kepercayaan diri, juga kepercayaan terhadap misalkan rekan kerja. Lalu kemudian mengutamakan kesibukan yang bermanfaat. Juga pekerjaan akan lebih berarti bila bila diri sendiri itu dapat menemukan dirinya di sana. Kata tadi ya, ini kayak nyambung tadi kayak pertanyaan Teh Ripa itu bisa. Terus jadi intinya karir yang dikatakan berhasil itu seperti kita melakukan sesuatu pekerjaan itu dengan senang hati tanpa ada paksaan. Tentunya seperti itu. Lalu juga karir yang berhasil adalah suatu pencapaian di dalam diri seseorang, bukan tentang siapa yang paling tinggi. Jadi karir yang berhasil itu adalah bagaimana sikap kita dalam menjalaninya sehingga dapat meraih kata berhasil tersebut. Nah, seperti itu. Kurang lebih karir yang berhasil itu ya seperti tadi yang Teteh bilang, bekerja dalam bekerja dalam apa ya tadi Teh?
dalam kesukarelaan diri kita sendiri gitu, kita senang melakukan pekerjaan itu tanpa ada paksaan. Mungkin kurang lebih seperti itu ya. Lalu di sini apa yang sudah tadi Teteh jelaskan, ada yang mau menyimpulkan nggak? Izin menyimpulkan Teh. Ya, silakan Teh Muti. Mungkin kesimpulan dari saya menjadi lebih tahu seberapa penting bimbingan kelompok bagi saya pribadi tentunya untuk dapat hidup secara berkelompok dan menumbuhkan kerjasama antar teman dalam mengatasi permasalahan. Dan juga dapat melatih setiap individu untuk mengeluarkan pendapat. Terima kasih. Ya, terima kasih Teh Muti atas kesimpulannya. Lalu ada lagi yang ingin menyimpulkan? Izin masuk Teh. Ya, silakan Teh Ripa lagi. Ya. Baik, di sini saya akan menyimpulkan, menurut saya bimbingan kelompok itu merupakan sarana untuk menunjang perkembangan yang lebih optimal untuk masing-masing individu dan juga dapat memperoleh berbagai bahan masukan atau pendapat dari orang lain yang berguna untuk menunjang kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Ya, terima kasih Teh Ripa atas simpulannya. Ya, kurang lebih seperti itu ya teman-teman apa yang kita bicarakan dalam kegiatan kali ini. Tadi sudah disimpulkan oleh Teh Mutiara dan juga Teh Ripa. Baik, langsung saja saya mengucapkan terima kasih banyak. Mungkin cukup sekian yang dapat Teteh sampaikan. Kurang lebihnya Teteh mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam pengucapan, dan juga terima kasih banyak untuk kalian semua telah meluangkan waktunya ya pada jumpa di siang hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita tutup, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik, terima kasih teman-teman. Teteh tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.